Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Ajid Arifin SPD, Kepala SMP Negeri 2 Mundu, akan menyampaikan hasil dari pelatihan peningkatan kompetensi kepala sekolah dengan program rencana aksi perubahan untuk peningkatan kualitas pendidikan di SMP Negeri 2 Mundu. Identifikasi prioritas perubahan. SMP Negeri 2 Mundu merupakan sebuah sekolah yang masih memerlukan beberapa perbaikan dan peningkatan, terutama dalam hal kualitas pembelajaran dan juga kondisi fisik bangunan sekolah dalam menunjang proses pembelajaran di kelas ataupun penumbuhan karakter. Berdasarkan hasil raport pendidikan tahun 2023, indikator yang paling perlu ditingkatkan adalah kualitas pembelajaran. Hal ini dapat terlihat dari bagaimana cara guru mengajar yang sebagian besar masih berfokus pada guru, penggunaan metode yang masih didominasi dengan metode ceramah atau drilling. Sebagian besar guru masih kurang dalam membuat sebuah inovasi pembelajaran seperti membuat modul atau media pembelajaran dan minimalnya pemanfaatan teknologi atau digitalisasi dalam pembelajaran. Selain itu, beberapa ruangan kelas di mana siswa belum terlihat kurang nyaman. Hal ini dikarenakan SMP Negeri 2 Mundu dibangun di lahan yang bersebelahan dengan sungai dan berdampingan dengan sawah sehingga postur tanah sangatlah tidak stabil, sehingga beberapa bangunan kelas mengalami beberapa kerusakan dan perlu perbaikan, khususnya tembok, lantai, dan plafon. Dalam proses pembiasaan dan penumbuhan karakter melalui kegiatan sholat zuhur berjamaah pun masih belum maksimal. Hal ini dikarenakan musola sekolah tidak dapat menampung seluruh peserta didik dan guru, sehingga membuat para siswa dan guru harus sholat zuhur berjamaah di lapangan yang berdebu dan sangat panas. Definisikan tujuan perubahan secara spesifik berdasarkan identifikasi prioritas perubahan. Maka tujuan perubahan yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas yang berfokus pada peserta didik inovatif, kreatif, dan interaktif sesuai dengan tujuan pembelajaran dan karakteristik peserta didik sehingga dapat memotivasi peserta didik dalam belajar. 2. Memperbaiki sarana prasarana, khususnya perbaikan plafon, lantai, dan tembok ruang kelas, serta perluasan area musola dengan memasang kanopi di sekitar area musola guna meningkatkan kenyamanan lingkungan belajar di kelas dan penumbuhan karakter siswa. Yang terukur, perubahan dapat dikatakan berhasil apabila 1. Kualitas pembelajaran pada raport pendidikan SMP Negeri 2 Mundu di tahun berikutnya berubah dari kategori sedang menjadi kategori baik atau sangat baik. 2. Ruangan kelas yang rusak sudah diperbaiki dan kanopi sekitar area musola terpasang. Unsur berikutnya yaitu attainable, dapat dicapai. Tujuan ini dapat dicapai apabila 1. Terjadwalnya workshop peningkatan kompetensi guru tentang metode atau strategi pembelajaran semua mata pelajaran. 2. Terjadwalnya workshop CTL dan pengembangan inovasi pembelajaran bagi semua guru mata pelajaran. 3. Adanya peran aktif anggota MGMP sekolah dalam membuat modul interaktif dan media pembelajaran. 4. Tersusunnya program proyek penguatan profil Pancasila atau P5. 5. Tersusunnya program supervisi, monitoring, dan evaluasi. 6. Adanya kolaborasi yang baik antar warga sekolah dan berbagai pihak yang dapat mendukung perubahan dalam memperbaiki sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan kualitas pembelajaran.
7. Terbangunnya hubungan yang empati dan saling percaya antara seluruh warga sekolah. Poin berikutnya relevan. Tujuan perubahan ini sesuai atau relevan dengan visi sekolah dalam menciptakan sekolah yang bisa berkarakter, inovatif, sinergi, dan agamis. Berikutnya temili terbatas waktu, yaitu peningkatan kualitas pembelajaran ditargetkan dapat terlaksana atau tercapai dalam 1 tahun pembelajaran, dimulai dari rencana dibuat, yaitu pada bulan Oktober 2023 sampai dengan akhir tahun pembelajaran 2023 sampai 2024, yaitu Juli 2024. Berikutnya, memperbaiki sarana dan prasarana akan dilaksanakan sepanjang bulan Oktober dan November tahun 2023, sehingga di bulan Desember 2023 perbaikan ruangan kelas yang rusak dan pemasangan kanopi area musola selesai. Analisis sumber daya. Berikut adalah analisis sumber daya yang tersedia di SMP Negeri 2 Mundu yang dapat mendukung rencana perubahan, yaitu sumber daya finansial. 1. Anggaran dana BOSP. 2. Koperasi siswa dan guru. Berikutnya personil, yaitu SMP Negeri 2 Mundu memiliki guru dan tenaga kependidikan berjumlah 43 orang, yang diantara 1 orang kepala sekolah, 25 guru ASN, 9 GTT, 1 ASN tenaga kependidikan, dan 8 PTT tenaga kependidikan. Berikutnya jumlah tenaga pendidik dan kependidikan yang berusia muda 20-45 tahun sebanyak 30 orang, yang dimana 1 orang diantaranya adalah guru penggerak dan 1 orang lainnya merupakan pengajar praktik. Fasilitas. 1. Ruangan kelas yang sesuai dengan jumlah rombongan belajar. 2. Laboratorium komputer. 3. Perpustakaan. 4. Lapangan. 5. Musola. 6. Proyektor atau infocus. 7. Speaker. 8. Chromebook. Komunitas yang dapat mendukung dalam peningkatan kualitas pembelajaran dan juga kenyamanan lingkungan belajar adalah 1. MGMP, di mana para guru aktif dalam rangkaian kegiatan MGMP yang diselenggarakan oleh sekolah ataupun oleh MGMP SMP Kabupaten. 2. Komite sekolah. 3. Lembaga keamanan alias kepolisian. 4. Lembaga kesehatan. 5. Dinas pendidikan. Rancangan aksi perubahan peningkatan kualitas pembelajaran. 1. Langkah-langkah aksi. Langkah 1. Membentuk tim peningkatan kualitas pembelajaran seperti komunitas belajar guru dan tim supervisi dan monitoring, serta mengaktifkan kembali MGMP sekolah. Berikutnya tanggung jawab kepala sekolah. Waktu pelaksanaan bulan Oktober 2023. Indikator keluarnya kebijakan dan SK kepala sekolah dalam memberikan tugas tambahan bagi guru dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Langkah kedua, identifikasi kesiapan belajar, kebutuhan dan karakteristik peserta didik melalui asesmen diagnostik kognitif dan non-kognitif. Tanggung jawab PKS bidang kurikulum, waktu pelaksanaan awal tahun pelajaran. Indikator terkumpulnya data kompetensi awal, kebutuhan dan karakter peserta didik yang akan digunakan dalam mengembangkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Langkah ketiga, rapat koordinasi dan pertemuan rutin komunitas belajar guru dalam meningkatkan kompetensi guru dan mengembangkan modul, media, strategi,
metode pembelajaran yang inovatif, kreatif, dan interaktif, serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran yang sesuai dengan tujuan dan karakteristik peserta didik. Tanggung jawab Ketua Komunitas Belajar Sekolah, waktu pelaksanaan 1 hari setiap minggu, yakni hari Jumat. Indikator perubahan interaksi belajar dari teacher storage menjadi student storage. Terbentuknya modul dan media ajar yang interaktif dan inovatif pada setiap mata pelajaran serta pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Langkah keempat, memberikan penilaian dan umpan balik terhadap proses pembelajaran melalui supervisi dan penilaian kinerja guru. Tanggung jawab kepala sekolah, tim supervisi dan monitoring. Waktu pelaksanaan 1 kali dalam 1 semester atau 2 kali selama tahun pembelajaran 2023-2024. Indikator adanya hasil refleksi dan evaluasi pelaksanaan proses pembelajaran dalam 1 tahun. Berikutnya sumber daya tambahan yang diperlukan. 1. IHT, in-house training atau pelatihan peningkatan kompetensi guru tentang strategi, metode pembelajaran, pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran, dan mengembangkan inovasi pembelajaran. 2. Dukungan dan kerjasama orang tua murid dalam memantau dan mendampingi proses belajar peserta didik saat di rumah. Memperbaiki sarana prasarana, meningkatkan kenyamanan lingkungan belajar. 1. Langkah-langkah aksi. Langkah 1. Melakukan rapat koordinasi dengan para PKS dan guru dalam pembuatan proposal pengajuan bantuan perbaikan ruang kelas dan kanopi. Tanggung jawab kepala sekolah dibantu dengan PKS bidang sarana dan prasarana. Waktu pelaksanaan 1 hari di bulan Oktober. Indikator terbentuknya dokumen proposal pengajuan perbaikan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon. Langkah kedua, melakukan rapat koordinasi dengan Dinas Pendidikan dalam rangka survei untuk menyetujui pengajuan bantuan perbaikan ruangan kelas dan pemasangan kanopi. Tanggung jawab kepala sekolah dan PKS bidang sarana prasarana. Waktu pelaksanaan 1 hari di bulan Oktober. Indikator pihak Dinas Pendidikan melakukan survei dan menyetujui proposal pengajuan perbaikan ruangan kelas dan kanopi. Langkah ketiga, pelaksanaan perbaikan ruang kelas dan pemasangan kanopi sekitar area musola. Tanggung jawab kepala sekolah dibantu dengan PKS bidang sarana dan prasarana. Waktu pelaksanaan setelah disetujui antara bulan Oktober sampai dengan November 2023. Indikator ruangan kelas khususnya lantai, tembok, dan plafon yang rusak telah diperbaiki. Selain itu, kanopi di sekitar area musola telah terpasang. 2. Sumber daya tambahan yang diperlukan. Swadaya berupa infak dari Pak Bara Guru dan tenaga kependidikan SMP Negeri 2 Mundu. Bagian E, evaluasi dan pengukuran keberhasilan. 1. Meningkatkan kualitas pembelajaran dengan metode evaluasi, supervisi akademik, dan penilaian kinerja guru. 2. Tanda keberhasilan perubahan proses pembelajaran menjadi lebih kondusif, interaktif, dan inovatif. Jumlah guru yang dapat menciptakan suasana kelas yang interaktif, inovatif, dan manfaatkan teknologi dalam pembelajaran meningkat. Jumlah guru yang dapat menciptakan modul dan media ajar yang inovatif meningkat. Berikutnya, motivasi belajar siswa meningkat. Jumlah siswa yang berprestasi dalam bidang akademik meningkat. Menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan meningkatnya lulusan yang melanjutkan sekolah ke SMA, SMK negeri
favorit. Kualitas pembelajaran pada rapor pendidikan SMP Negeri 2 Mundo di tahun berikutnya yakni 2024 berubah dari kategori sedang menjadi kategori baik atau sangat baik. Memperbaiki sarana prasarana atau meningkatkan kenyamanan lingkungan belajar. 1. Metode evaluasi mengecek kualitas hasil perbaikan kelas dan membangun kanopi. 2. Mengecek asas manfaat setelah dilakukan perbaikan kelas dan pembangunan kanopi. 2. Tanda keberhasilan perubahan. Ruangan kelas yang telah diperbaiki dapat memberikan kenyamanan dalam kegiatan belajar mengajar sehingga proses pembelajaran menjadi kondusif. Berikutnya, kanopi yang telah dibangun dapat bermanfaat untuk menampung seluruh peserta didik dan guru dalam melaksanakan pembiasaan sholat duhur berjamaah sehingga pelaksanaan dapat berjalan maksimal dan terbentuk kebiasaan dan karakter baik siswa. Kesimpulan, rencana aksi perubahan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan perbaikan sarana dan prasarana guna meningkatkan kenyamanan lingkungan belajar. Dalam mewujudkan rencana ini diperlukan koordinasi, kerjasama, rasa percaya, dan dukungan dari semua pihak, baik itu seluruh warga sekolah, orang tua, dan komunitas atau lembaga terkait. Selain itu, kemampuan manajemen kepala sekolah yang transformasional juga berperan penting dalam merealisasikan rencana perubahan ini. Dengan meningkatkan kualitas pembelajaran dan memperbaiki sarana prasarana penunjang peningkatan kualitas dan kenyamanan lingkungan pembelajaran, saya percaya akan membawa perbaikan signifikan di sekolah saya karena kedua hal tersebut merupakan jantung atau inti dari sekolah yang berkualitas yang akan menciptakan lulusan yang berkualitas.